Manusia adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna dan istimewa. Manusia adalah makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Karena itu manusia adalah makhluk sosial, maka perintah Allah yang utama adalah saling mengasihi secara baik dan benar kepada Allah dan sesama. Pertanyaannya bagi kita, mengapa kita perlu hidup dalam kasih? Karena kasih adalah jaminan kesatuan orang percaya. Tanpa kasih, semua hidup tidak ada artinya. Karena kasihlah kita bisa bertahan hidup. Dan dengan kasih kita mampu mengampuni kesalahan orang lain. Dan dengan kasih kita bisa menyatukan perbedaan yang ada. Kekuatan orang Kristen di sepanjang menghadapi masalah, hambatan baik luar maupun dalam, adalah menghadapi dengan kasih. Karena kita diidentik dengan kasih. Sebab Allah kita yang kita imani memiliki kasih yang sempurna, yang mana memberikan anaknya yang tunggal untuk pemundusan dosa Bapak, Ibu, dan saya. Dan itu telah diwujudkan oleh Yesus Kristus di tiang kayu salib. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, melalui bacaan kita pada saat ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di Roma untuk saling mengasihi. Karena pada saat itu Paulus diperhadapkan dengan banyak persoalan, perbedaan, tantangan antara bangsa Yahudi dan bangsa bukan Yahudi. Sehingga terjadi hubungan yang tidak erat, tidak akur, tidak harmonis. Ia melihat bahwa ini salah, harus dikoreksi, harus ditata kembali. Oleh sebab itu, Paulus datang memberikan nasihat kepada mereka di sana. Lewat pembacaan kita di hari ini, dalam kitab Roma 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Kita dapat melihat ada 4 prinsip hidup yang Paulus sampaikan dalam bacaan ini. Yang pertama, mengasihi orang jangan pura-pura, pada ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Artinya ketika kita mengasihi orang lain, layaknya kita mengasihi dia seperti saudara kita. Memandang dia menjadi bagian hidup daripada kita. Dan kasih yang kita keluarkan yaitu kasih yang tulus. Kasih yang baik. Bukan kasih yang pura-pura. Kasih yang tipu-tipu. Atau kasih yang dibuat-buat. Seperti orang Ambon bilang, kasih yang abu nawas. Kasih parlente-parlente saja. Dan kasih itu harus diwujudkan. Bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan sikap kita. Sebab sesungguhnya kalau kita bilang kita mengasihi orang lain, tapi kita punya hati bicara lain, sama saja. Itu kasih yang pura-pura. Dan Paulus juga menekankan bahwa kita mampu saling mendahului memberikan hormat kepada orang lain. Cara sederhana kita memberikan hormat, yaitu dengan senyum yang manis, sapaan yang manis, menghargai, memberikan perhatian. Itu juga merupakan wujud dari kita memberikan hormat kepada orang lain. Yang kedua, yaitu
semangat dalam pelayanan. Ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Paulus memiliki banyak pengalaman dalam pelayanan. Oleh sebab itu dia tahu persis dalam setiap pelayanan pasti ada gesekan-gesekan. Karena itu Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma, bahwa dalam keadaan apapun, dalam masalah apapun, kesulitan apapun yang mereka hadapi, harus rajin melayani Tuhan. Tetap semangat. Semangat kita jangan kendor. Dan biarlah roh menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Yang terpenting lagi Paulus menekankan kepada jemaat di Roma, yaitu hidup harus bersukacita dan tetap tekun dalam doa. Artinya ketika kita tekun dalam doa, itu berarti kita menyerahkan, kita bersandar diri kepada Allah. Dan disitulah Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran untuk tetap melayani Tuhan. Yang ketiga, senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Paulus ingin kita bukan hanya dalam suasana hati yang senang, bahagia, atau hidup kita berkelimpahan, baru kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi ia ingin setiap saat hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan hal-hal kecil pun. Ketika orang-orang di sekeliling kita membutuhkan bantuan kita bisa membantu mereka. Paulus menggunakan kalimat, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan kepada orang lain. Paulus juga memberikan nasihat untuk harus memberkati orang yang menganiaya kamu. Bagaimana bisa kita memberkati orang yang menyakiti kita? Mungkin sangat sulit. Karena kita semua terlahir dari daging dan darah. Keinginan daging kita lebih daripada roh yang bekerja. Namun untuk menjadikan hidup yang lebih bermakna di hadapan Tuhan, maka kita harus berusaha dan belajar untuk melakukan semuanya itu. Sehingga hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Dan yang keempat, memiliki sikap penguasaan diri. Ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Penguasaan diri menjadi contoh kunci kemenangan dari setiap persoalan. Sehingga dalam keadaan apapun, mereka tetap menyatakan hidup yang baik. Paulus mau agar mereka harus menguasai diri, supaya jangan menganggap diri mereka pandai. Menguasai diri supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Selalu hidup dalam perdamaian dalam segala kondisi dan situasi. Jangan membalas kejahatan, karena pada akhirnya dengan penguasaan diri kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jemaat yang diberkati Tuhan, lewat 4 prinsip hidup yang Paulus nyatakan dalam firman kita hari ini, diibaratkan seperti satu keluarga yang rukun, di mana orang tua mencintai, menyayangi, mengasihi, melayani anak-anaknya dengan sepenuh hati. Walaupun kadangkala anak-anak kita nakal, melawan. Walaupun kadangkala kita pulang capek, namun kita tetap setia melayani mereka. Menjadi contoh dan teladan bagi kita bisa belajar dari matahari. Ketika matahari
mengeluarkan cahayanya, ia tidak mengharapkan cahayanya itu kembali lagi. Disinilah Paulus mau kita seperti demikian. Sebagai orang percaya, karena kasih itu adalah keharusan bagi kehidupan kita. Baik dalam persekutuan, baik dalam keluarga kita, baik juga dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat pembacaan kita di hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita bawa pulang menjadi pedoman hidup bagi kita orang percaya. Yang pertama, sebagai makhluk sosial, sebagai umat Tuhan, mengasihi yang diharapkan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Sebab Tuhan melihat isi hati kita, bukan melihat rupa atau harta kita. Sebab Tuhan mengasihi kita tidak ada butuh pembalasannya. Kasih Allah kepada kita sempurna, sudah diwujudkan bagi kita, dan kita pun semua merasakan sampai di detik ini. Di sini juga kita diminta untuk saling mendahului memberikan hormat, karena hormat merupakan salah satu wujud kasih. Menghormati dan menghargai orang lain adalah sikap hidup yang harus kita pegang untuk menunjukkan sikap hati kita kepada sesama. Jika kita ingin dihargai, maka hal yang sama juga kita lebih dahulu berikan kepada orang lain. Mari berlomba-lomba untuk memberikan hormat di dalam hidup orang percaya. Setiap hari merupakan kebiasaan yang positif dan baik untuk dipertahankan. Maka Tuhan berkenan memerintahkan berkat turun di atas kita. Dan yang kedua, kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup, supaya kita mampu membangun kebersamaan persaudaraan kita yang erat, bersatu di dalam kasih Kristus. Kerendahan hati seorang hamba sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil dan dari perjuangan kita dan pelayanan yang kita capai. Dengan sikap rendah hati, kita bisa saling mengasihi sesama kita. Dan yang ketiga, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma. Nasihat ini juga diberikan kepada kita orang percaya, kepada Bapak, Ibu, dan saya, untuk hidup dalam kasih, menghargai, menghormati satu dengan yang lain, sehingga apa yang merupakan 4 prinsip hidup dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Sesuai dengan subtema, seperti sebuah keluarga yang rukun, hidup damai, maka disitulah berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita, dan hidup kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin.